Jadi pada waktu Amangkurat II ini mangkat, kemudian digantikan pewaris tahta, yaitu Pangeran Adipati Anom, yang kemudian nantinya bergelar Amangkurat III. Ada gap antara Keraton Kertosuro dan juga pihak VOC sebagai partner dan juga rekannya. Tak adanya pemberitahuan dari pihak Kertosuro ke VOC atas meninggalnya Amangkurat II serta pengangkatan raja baru membuat pihak VOC ini menaruh curiga kepada pihak keraton, bahkan menganggap bahwasanya pihak Keraton Kertosuro ini sudah ingkar janji dan juga berkhianat karena sudah melanggar perjanjian yang sudah diteken oleh Amangkurat II. Gubernur VOC pada waktu itu bernama Hirpe Hosdiman berunding dengan para pembesar-pembesar VOC di Betawi, mengingat Betawi ini emang sebagai basis dari pihak VOC. Kemudian dari perundingannya tersebut menghasilkan dua keputusan. Yang pertama, menganggap atau memutuskan bahwasanya pihak Keraton Kertosuro berkhianat dan juga ingkar janji. Lalu keputusan yang kedua, menjalankan kejahatan secara rahasia untuk kematian sang raja atau Amangkurat III. Dalam beberapa literatur, memang Amangkurat III ini tercatat bahwasanya perangai dan budinya ini tidak baik, bahkan cenderung buruk untuk ukuran seorang raja. Banyak saudara-saudaranya yang lain tidak terima atas penobatannya sebagai raja karena perangainya yang buruk tersebut. Saudara-saudaranya ini menganggap bahwasanya perangainya yang tidak bagus ini adalah warisan atau turunan dari ibunya yang memang bukan Trah Mataram. Banyak pihak yang tak setuju atas penobatannya sebagai raja. Kembali lagi ke rencana jahat pihak VOC kepada Keraton Kertosuro. Singkat cerita, ditetapkan bahwasanya VOC akan mengirimkan tenung atau santet, di mana tenung dan santet ini pernah juga VOC gunakan untuk membunuh raja di negeri seberang dan terbukti berhasil. Negeri seberang adalah penyebutan daerah atau negeri di luar Pulau Jawa. Untuk menyewa tenung atau santet tersebut, pihak VOC ini harus membayar 500.000 real kepada seorang dukun untuk melancarkan aksinya. Tenung tadi berupa manusia, besarnya sebesar perahu kunting dengan panjang kaki sejengkal, rambutnya gimbal 3 gotongan. Tenung sudah berjalan ke Kertosuro. Siluman bersatu dengan angin menuju ke Daton waktu tengah malam. Sang Prabu sedang keluar di pelataran Prabu Yoso. Tenung setelah melihat sang Prabu lalu turun dari langit, jelek jenggelek di depan sang Prabu. Sang Prabu sangat terkejut, bulu romanya merinding, badannya gemetar. Sang Prabu mengira itu adalah makhluk piaraan Panembahan Senopati dahulu. Lalu ditanya, "Kamu itu siapa? Begitu besar. Apakah kamu juru taman
piaraan Eyang Senopati dahulu? Tenung menjawab dengan suara berat. Aku bukan juru taman. Aku Tenung orang Belanda. Siapakah yang menjadi raja di tanah Jawa? Kamukah dia? Sang Prabu setelah mendengar begitu takut, badannya menggigil. Dengan gugup lalu menjawab, bukan saya yang menjadi raja. Ia adalah pamanku. Kedatonnya di Pugeran. Letaknya dari sini ke utara lurus. Dialah yang menjadi raja dan berkuasa di seluruh tanah Jawa. Tenung segera pergi. Legalah hati sang Prabu. Napasnya terasa mulai longgar. Dalam sekejap mata, Tenung itu sudah sampai di Kapugeran, menuju halaman belakang tempat menyepi. Pangeran Puger sedang di kamar kecil, terkejut melihat makhluk yang tak wajar besarnya. Pangeran sudah mengira jika makhluk itu tentu setan berakasaan. Pangeran lalu membaca doa, mendekati Tenung serta bertanya, kamu ini jin atau setan? Besarmu tak terhingga. Tenung menjawab, aku Tenung Belanda. Siapakah yang menjadi raja di Jawa? Pangeran menjawab, raja saya ada di Kedaton. Tenung berkata sambil membentak, aku tadi dari Kedaton. Ada satu orang yang menemui saya, memberitahu kepadaku jika rajanya ada di sini. Malah paman dari raja. Demikian tutur orang tadi. Apa kamu mau berbohong padaku? Pangeran setelah mendengar lalu tersenyum serta berkata, insya Allah, ya saya yang menjadi raja, menguasai seluruh tanah Jawa. Kamu berniat apa datang ke sini? Tenung itu tadi kemudian menjawab, ada yang menyuruh saya mengadu kesaktian dengan Raja Jawa. Jika rajanya sudah kalah, mati oleh saya. Lalu balaku semua saya suruh menumpas semua orang Jawa. Pangeran Puger tersenyum serta berkata, lah ayo tunjukkan kesaktianmu. Kau ini lelembut berniat jahat. Pangeran Puger lalu menderas doa basmalah serta doa balak sewu serta doa-doa yang lain. Tenung lalu lemas tak berkutik, badannya menjadi seperti anak kecil. Komat kamit tidak bisa berbicara. Matanya mendelik pecicilan. Pangeran Puger lalu berkata lagi, sekarang kesaktian kamu sudah kalah. Sekarang pergilah segera, kembalilah ke asalmu di negeri seberang. Berangkatlah ke utara, menelusuri Gunung Kendeng. Sepanjang jalan, jangan sekali-kali mengganggu orang, sebab orang-orang di tanah Jawa semua batur, jadi tidak tahu apa-apa dengan utusanmu. Jika kamu tidak segera pergi, jangan sampai kami jejali Tailing Sang. Tenung lalu pergi menuruti alur Gunung Kendeng. Yang dilewati banyak yang sakit. Kala itu waktu sudah menjelang fajar. Sang Prabu lalu memerintah untuk menyelidiki Pangeran Puger sakit atau tidak. Utusan setelah kembali melaporkan bahwa Pangeran Puger masih sehat walafiat, tidak ada perubahan apa-apa, masih seperti sedia kala. Sang Prabu sangat heran.